Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua bisa lihat layar yang saya share? Bisa, Bu. Ya. Baik, hari ini kita mau bahas soal penilaian harian Jumat yang lalu. Sekarang sudah tidak bisa diakses ya, karena saya sudah tutup. Dan masih ada beberapa orang yang belum mengerjakan, terutama di IPA 3 ya, 11 IPA 3. Di IPA 1 ada sekitar 2 atau sampai 3 orang. 2 atau 3 orang lah yang belum mengerjakan. Di IPA 2 juga masih banyak juga yang belum selesai. Tapi waktunya sudah habis ya. Jadi sekarang kita akan bahas satu persatu. Saya melihat ketika saya mengoreksi esainya itu banyak yang tidak diisi. Entah karena lupa atau tidak tahu kalau ada soal esai ya, 2 nomor. Soal PG-nya hanya 8, sisanya 2, itu soal esai. Ada yang menghubungi saya untuk meminta ujian ulang karena belum sempat mengerjakan soal esainya. Itu masih bisa ya kalau misalnya kamu kelupaan, belum selesai mengerjakan esainya atau nggak lihat ya kalau ada esai, itu bisa menghubungi saya langsung. Baik, ini di layar sudah ada portal Dik. Saya akan login menggunakan siswa pantau. Saya pakai siswa pantau yang ini aja nih ya. Mana ya? Kelas 11 itu ini kayaknya. Passwordnya nah ini dia Sispan kelas 11 ya, siswa pantau. Saya masuk ke ujian sekolah. Ini salah satu akun yang belum saya tutup di portal Dik. Ikuti ujian, coba kita lihat ada nggak di sini. Nah ini masih ada nih, matematika peminatan. Ya, ini dia waktu sudah mulai berjalan. Nah, di sini ada, perhatikan ya, soal PG-nya itu 8, soal esainya 2. Jadi masih ada lanjutannya ketika kamu mengerjakan selesai soal esai, soal PG, lanjutkan ke soal esainya. Ya, nomor 1 ini ada gambar 2 lingkaran. Lingkaran C sama lingkaran D. Cara melihatnya mudah saja ya, cukup mengambil berapa ruas satuan satu petak ini mewakili 3 satuan. Berarti kalau untuk lingkaran C, jari-jari lingkaran C dan D berturut-turut, C kita lihat dari jumlah petakannya. Satu petakan itu mewakili 3 satuan, berarti jaraknya adalah atau jari-jarinya adalah kenapa nih? Kenapa Devita? Silakan yang nunjuk tangan. Boleh dipersilahkan bicara dulu. Devita? Tidak jadi? Oke, saya lanjutkan kembali. Lingkaran C ini jari-jarinya berarti 9 ya. Kita bisa lihat jarak dari ujung sini di 0,0 sampai di 9,0 itu berarti jaraknya 9. Maka jawabannya yang C-nya 9 ya sudah hanya satu pilihan. Jawabannya E. Selesai. Oke, baik, gini ya. Kalau ya, deadline-nya memang seminggu. Nanti kalau ada yang belum mengerjakan itu bisa saya luncurkan khusus untuk personal aja ya. Saya lanjutkan dulu pembahasannya.
Yang belum mengerjakan tidak masalah ikutan di Zoom ini, nggak apa-apa. Nanti kalau untuk yang susulan akan saya berikan soal baru. Gitu. Oke, baik. Jadi jawabannya yang E. Lanjut. Kita masih mengerjakan soal PG. Soal berikutnya, diketahui garis X sama dengan 2Y min 5 dan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 4X min 2Y min 5 sama dengan 0. Ini lingkaran, ini garisnya. Garis tersebut, nah ini ada pilihannya, di mana garis tersebut kedudukannya terhadap lingkaran. Ya, berarti kita tinggal substitusikan saja yang garis X ini ke dalam persamaan lingkaran. Oke, saya buatkan di sini ya. Tadi garisnya adalah X sama dengan berapa tadi ya? 2Y. Saya lihat lagi. X sama dengan 2Y min 5. X sama dengan 2Y min 5. Lingkarannya itu X kuadrat plus Y kuadrat min 4X min 2Y min 5. X kuadrat min plus Y kuadrat min 4X min 5. Berapa sih tadi? Lupa. Min 4X min 2Y min 5. Min 4X min 2Y min 5. Hapus dulu sini. Ya, min 4X min 2Y min 5 sama dengan 0. Oke, kita substitusikan X-nya itu 2Y min 5, jadi diganti di sini. 2Y min 5 kuadrat tambah Y kuadratnya tetap, yang kita ganti hanya X-nya saja. 2Y min 5. Kenapa nih? Hilang dia. Whiteboard-nya hilang. Sambil menunggu whiteboard-nya, saya ke soal ketiga dulu ya. Karena saya butuh coretan. Kita lihat yang tidak perlu menggunakan coretan. Nah, ini dia. Kita ke nomor 3 dulu. Nanti kita lanjut ke nomor 2 lagi. Persamaan lingkaran yang berpusat di 3,2 dan berjari-jari 5. Nah, ini dia. Kalau pusatnya di 3,2, kamu cukup melihat pola yang saya pernah berikan di awal persamaan lingkaran, bahwa kalau dia berpusat di satu titik A, B, maka polanya adalah X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi jari-jarinya 5, maka kalau dikuadratkan hasilnya 25. Pilihannya ada di antara ketiganya ini, B, C, sama D. Tapi kita lihat pusatnya 3,2. Jadi X min 3 kuadrat tambah Y min 2 kuadrat sama dengan 25. Maka yang benar adalah yang B. Lanjut. Ya. Nih, persamaan garis singgung. Nampaknya sudah kembali lagi. Whiteboard-nya kelihatan nggak? Halo? Whiteboard-nya kelihatan nggak? Tidak, Bu. Udah ya? Saya belum share. Ya, tidak kelihatan. Oke. Udah, sekarang kelihatan ya?
Kelihatan, Bu. Ya, persamaan garis singgung yang tadi saya lanjutkan lagi yang nomor 2. Ya, nomor 2-nya tadi. Oke. Ya, X sama dengan soal nomor 2 tadi, 2Y min 5 ya. Kenapa nih? Whiteboard-nya mati lagi. Masih loading ya di whiteboard-nya. Agak bermasalah sedikit nih jaringan barangkali. Ya, kita ke nomor 3 dulu. Nomor 3 ini tadi sudah ya. Nomor 3 sudah. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Kita kerjakan yang tidak ada hitungan lebih rumit. Nomor 4. Mana nih nomor 4-nya nih? Nggak tampil. Nomor 5 ya. Oke lah, kita ke nomor 5 dulu ya. Sisa waktunya masih ada 50 menit. Sebuah lingkaran memiliki persamaan X min 2 kuadrat plus Y plus 1 kuadrat sama dengan 16. Yang ditanya adalah diameter. Diameter itu adalah 2 kalinya jari-jari ya. Berarti kita hanya butuh jari-jarinya saja dari persamaan lingkaran ini. Kalau jari-jarinya itu diambil dari sini, ini adalah R kuadrat. R kuadratnya 16. Berarti R-nya akar dari 16. Berapa akar 16? 4. Maka diameternya sama dengan 2 kali 4. Jawabannya 8. Lanjut. Berikutnya salah satu persamaan garis singgung pada lingkaran. Ini persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Berarti jari-jarinya 2 ya. Yang bergradien 1. Nah, ini materi persamaan garis singgung yang bergradien M. Pertemuan yang sebelumnya ya. Pertemuan ya dua pertemuan sebelumnya. Persamaan garis singgung yang ini. Mana nih? Nah, ini dia. Persamaan garis singgung. Oh, bukan yang ini. Satu lagi. Melalui dengan gradien tertentu M. Ya, ini pertemuan yang lalu. Persamaan garis singgung bergradien M. Ntar saya share screen dulu ya. Mana nih? Nah, ini dia persamaan garis singgung lingkaran bergradien M terhadap lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kita pakai
persamaan garis singgungnya yang ini. Y sama dengan MX plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Sini kita lihat di whiteboard-nya ya. Kita gunakan ya. Y sama dengan berapa tadi ya? MX plus minus R akar. Sini. Ya. Y sama dengan MX plus minus akar plus minus 1 R akar 1 plus M kuadrat. Ini rumusnya ya, persamaan garis singgungnya. Tadi gradiennya adalah 1. Gradiennya 1. Jadi 1X. Ini plus minus, nanti kita akan pisahkan, yang satunya positif, yang satunya negatif. Berarti dia garis singgungnya itu ada 2. Jari-jarinya tadi berapa ya? Tadi jari-jarinya 4 ya. 4 itu R kuadrat. Berarti kalau R-nya adalah 2. Akar 1 ditambah 1 kuadrat. Maka hasilnya sama dengan 1X itu sama dengan X ya. 2 akar 1 tambah 1 kuadrat. 2. Maka persamaan garis singgungnya adalah ya, Y sama dengan X plus, apa sih sering tutup-tutup sendiri ini? Ya, balik lagi ke sini. Y sama dengan X plus minus 2 akar 2. Yang satu persama, ini kan salah satu ya. Kita bisa ambil yang X plus 2 akar 2 atau X min 2 akar 2. Nah, pilihannya yang paling benar hanya ada ini. X plus 2 akar 2. Maka jawabannya yang A. Lanjut. Manakah di antara titik berikut yang tidak berada pada lingkaran X plus 2 kuadrat ditambah Y min 4 kuadrat sama dengan 25. Nah, cara mengetahuinya kita cukup cek satu persatu di pilihannya. Apakah hasil ketika kita masukkan titik-titik ini sebagai pengganti X, yang ini sebagai pengganti Y, hasilnya akan sama dengan 25 atau berbeda. Kalau dia sama dengan 25, artinya dia berada pada lingkaran. Tapi kalau dia tidak sama dengan 25, maka hasilnya dia tidak berada pada lingkaran. Bisa di dalam atau di luarnya. Nah, coba kita ganti X-nya min 2. Min 2 tambah 2 kuadrat ditambah min 1 min 4 kuadrat. 0 tambah min 5 kuadrat. 25 ya, hasilnya sama. Berarti dia bukan... Ini bukan jawabannya, karena yang diminta adalah yang tidak berada pada lingkaran. Kemudian yang B-nya 1,8. X-nya 1, Y-nya 8. 1 tambah 2, 3 kuadrat. Tambah 8 kurang 4. Hasilnya apakah 25? Ya, ternyata sama ya, 25 juga. Kemudian 3,4. 3 tambah 2, 5 kuadrat.
tambah 4 kurang 4, 0 kuadrat. 5 kuadrat apakah sama dengan 25? Sama, oke. Berarti bukan itu jawabannya. Sekarang kita ke 0,5. 0 tambah 2 dikuadratkan. 2 kuadrat 4 ya. Tambah 5 kurang 4, 1. Dikuadratkan 1. 4 tambah 1, 5. Apakah hasilnya sama dengan 25? Tidak, maka dia tidak berada di dalam lingkaran. Cukup seperti itu menjawabnya. Lanjut. Manakah pernyataan yang benar dari persamaan lingkaran ini? X min 3 kuadrat tambah Y min 5 kuadrat sama dengan 9. Ya jelas, ini yang dipilihannya hanya ada pusat dan jari-jari. Jari-jarinya dilihat dari sini, 9. Kalau kita akarin jadi 3. Maka nggak mungkin jawabannya yang E ya. Lalu pusatnya berada di sini. Tadi sudah kita bahas. Bentuk seperti ini. Maka pusatnya adalah 3,5. Jari-jarinya 3. Jawabannya itu ya. Nah, kita tadi belum selesai di nomor 2 ya. Kita substitusikan, nanti dapat persamaan. Nanti persamaan itu kita cari diskriminannya. Sama tadi satu lagi nomor 4. Nomor 4 jawabannya. Nah ini ya. Nomor 4 kita gunakan, bentar dulu saya share lagi. Ini ya. Nah tadi ya, rumusnya ini kan ya, persamaan garis singgung di titik 2,3. Oh bukan. Bukan yang ini. Ya. Ini saya hapus dulu. Mana nih? Ya, persamaan garis singgung Y X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 13. Ini melalui titik tadi berapa? 2,3 ya. Ntar dulu saya lihat lagi. Ya, melalui titik 2,13. 2,3 jari-jarinya R kuadratnya yang 13. Ini kita gunakan rumus X1 dikali X. Ini persamaan garis singgungnya. Ditambah Y1 kali Y. Y1 kali Y sama dengan R kuadrat. Jadi kita ganti ini sebagai X1-nya. Yang ini sebagai Y1-nya. X1-nya 2. Berarti 2X tambah Y1-nya 3, berarti 3Y sama dengan R-nya, R kuadratnya 13. Nah, kita tinggal pindahkan 13-nya, maka kita dapat 2X plus 3Y min 13 sama dengan 0. Jawabannya ada di mana? A, B, C, D. 2X plus 3Y min 13. Jawabannya C ya. Nah, kita ke nomor 2. Kita ke nomor 2 lagi. Hapus dulu. Jangan coret-coret, ini penting. Ya, tadi kita punya X sama dengan 2Y min 5. Persamaan garis singgungnya, persamaan lingkarannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat min 4X min 2Y min 5.
min 2Y min 5 sama dengan 0. Kita ganti X-nya 2Y min 5 kuadrat. Y kuadratnya tetap. 4X-nya tetap. X-nya diganti ya. X-nya diganti. X-nya diganti menjadi 2Y min 5. Ini tetap. Min 2Y-nya tetap. Min 5-nya tetap sama dengan 0. Ya, kita ini diuraikan jadi 4Y kuadrat 2 kali 2 kali min 5 min 20Y. Y kuadratnya tetap min 5 dikuadratkan 25 plus Y kuadrat ini dikali 1 per 1 min 8Y plus 20 min 2Y min 5 sama dengan 0. Ya, kita jumlahkan suku sejenisnya Y kuadrat dengan Y kuadrat. Ini jadi 5Y kuadrat. Lalu min 20, min 8 sama min 2. Hasilnya min 30Y. Ini 25 kurang ditambah 20 kurang 5. Tadi hasilnya 40 ya. Nah, kita bisa bagi 5 saja semua. Hasilnya Y kuadrat min. Berapa ini? 6Y ya. Plus 8. Nah, kita cari diskriminannya. Ini berarti A-nya 1. B-nya adalah min 6. C-nya 8. Maka menggunakan diskriminan cari B kuadrat min 4AC. B kuadratnya berapa? B kuadratnya min 6 kuadrat. Min 4 kali 1 kali 8. 36 dikurangi 32. Hasilnya 4. 4 itu lebih besar dari 0. Kalau diskriminannya lebih besar dari 0, maka jawabannya adalah, ya balik lagi ke sini, dia tidak menyinggung maupun memotong lingkaran. Ya, dah. Kita lanjut ke esai. Nanti kalau ini sudah habis, kalian login lagi ya, masuk lagi di alamat yang sama. Esainya kita lihat di sini. Menara telekomunikasi atau tower dapat digunakan untuk mengirimkan panggilan ponsel. Nah, tower memiliki jangkauan sekitar 3 km. Nah, apabila digambarkan dalam grafik, pusat tower berada di 3 titik. Jadi ada 3 titik, 3 lingkaran ya, dengan jari-jarinya 3 km. Misalnya rumahmu di lokasi ini, sekolahmu di lokasi 2,5,3. Pertanyaannya, bisa nggak kamu pakai ponsel itu di salah satu atau bisa di kedua lokasi tersebut? Maka untuk menggambarkannya kamu bisa gunakan aplikasi menggambar grafik online atau bisa juga kamu gambarkan manual. Kalau mau digambarkan ke grafik online, kamu bisa masuk ke Desmos. Desmos kalkulator, ini dia. Nanti kita akan menggambarkan lingkarannya. Ada 3 lingkaran di dalamnya. Nanti kita lihat titik tersebut yang diminta, titik itu adanya di posisinya di mana. Apakah masuk ke dalam lingkaran atau tidak. Nah, ini dia tampilannya seperti ini. Kalau tadi dibuat nah, ini kalau jari-jarinya 0,0 berarti kan kita punya X kuadrat ya, ditambah Y kuadrat
sama dengan karena jari-jarinya 3, berarti jadi dikuadratkan jadi 9. Nah, maka kita punya lingkarannya seperti ini. Ini bisa diperbesar, diperkecil ya. Bisa di zoom. Nah, kemudian kamu bisa gambarkan juga lingkaran-lingkaran yang lainnya. Titik yang pertama ini berada di lingkaran yang pertama berada di titik 0,0, kemudian di titik berikutnya, lingkaran berikutnya titiknya di 0,5. 0,5. Kamu gambarkan pusatnya di 0,5, berarti kita bikinnya X min 0 kuadrat tambah Y min 5 kuadrat. Kuadrat ya, sama dengan jari-jarinya juga sama 9. Nah, lihat dia beririsan ya lingkarannya. Satu lagi, titik pusatnya berada di 6,3. 6,3, maka X min 6 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat. Sama dengan 9 juga. Di mana letaknya? Nah, 11 itu. Nah, pertanyaan kita, kalau ingin melihat titik lokasi rumahnya itu berada di 2,6. 2,6. Kamu ketik saja 2,6 di sini. Nah, posisinya di mana 2,6? Nah, misalnya ini rumah ya. Nah, 2,6 itu berada di sini, di dalamnya. Lalu apakah sekolah berada di dalam lingkaran? Sekolah itu 2,5,3. Maka kita bikin 2,5 pakai titik ya, 2,5,3. Nah, lihat ini berada di luar jangkauan. Maka jawabannya yang benar adalah rumah. Hanya bisa di rumah. Saya share screen lagi. 1 menit lagi nih. Ya, jadi jawabannya hanya bisa di rumah. Ini dia. Kamu tidak perlu mempermasalahkan jawabanmu seperti apa, ya. Tapi saya koreksinya manual, jadi tenang saja. Mau menuliskan apapun, asal jawabannya benar itu pasti dibenarkan. Seperti itu. Ya, begitu juga untuk nomor selanjutnya. Tinggal mengikuti saja ya.